Halo kawan, jumpa lagi dengan channel Programming RPL. Start your coding here. Pada kali ini kita akan belajar yaitu seri yang kedua tentang pemrograman PHP dengan materi yaitu cara menjalankan exam. Kemudian kita akan membuat project yang pertama yaitu Hello World. Silakan di search ya di paling bawah. Di situ, nah kita tulis exam, nanti akan muncul di atas yaitu exam control panel. Kita klik, kita tunggu. Nah, kemudian akan muncul exam control panel. Kemudian yang kita jalankan adalah Apache sama MySQL. Ya, di situ ada dua. Kita start. Dua-duanya kita start. Apache-nya sampai muncul warna hijau. Kemudian di MySQL-nya juga sama. Kita klik, kita start sampai MySQL berwarna hijau. Kemudian kita tunggu, sudah berhasil. Jalankan ya, Apache MySQL-nya sudah berwarna hijau. Nah, kemudian kita buka di browser kita. Sebelumnya kita matikan dulu koneksi internet kalau kita masih ada koneksi internetnya. Kita lanjut, kita buka browsernya. Nah, kita pilih browser kita. Saya punya akun 3. Nah, sini akan pilih salah satu. Kemudian ketikkan localhost ya. Kita ketik localhost, nanti akan muncul langsung dashboard dari exam kita. Nah, di sini ada menu-menu, ada how to guides, ada facts, ada application, ada PHP info sama PHP admin. Di sini adalah dashboardnya ya untuk exam. Bisa dilihat ke bawah apa itu dari examnya ya, keterangan di bawah. Kemudian kita klik facts ya. Di sini how to I install exam, bagaimana cara saya menginstal exam, di sini ada semuanya. Kita klik bawah using the installer, kemudian installing from zip. Nah, silakan dibaca-baca. Kalau tidak bisa bahasa Inggris ya ditranslate ya. Kemudian how to guides ya. Di sini how to guides, di sini ada backup and restore, ada configure FTP access dan lain sebagainya. Silakan diklik, nanti akan dipelajari. Nah, di sini selanjutnya adalah di PHP info. Di sini adalah tampilan untuk mengetahui versi dari PHP kita. Nah, versi yang saat ini digunakan saya adalah 7.2.3.4 ya. Ini versi dari exam saya. Di sini load examnya di D ya, punya saya. Ya, untuk PHP ininya, kemudian configure filenya di C Windows. Silakan dilihat ke bawah. Nah, kemudian di PHP admin kita klik. Nah, kalau kita belajar basis data, nanti kita akan belajar yang namanya PHP admin. Di sini kita akan belajar membuat database ya. Di sini ada database PHP admin, test, MySQL. Nah, nanti kita akan bikin database, misalkan punya project perpustakaan. Nah, itu namanya database perpustakaan. Nah, di atasnya ada menu-menu ya, dari basis data, SQL, status sampai variabel dan lainnya di sini. Kemudian di bawahnya adalah server basis data untuk keterangannya. Kemudian ada server web, kemudian PHP admin. Nih. Nah, di sini semuanya di PHP admin ini. Nanti kalau kita belajar basis data, membuat database-nya di sini, kemudian nanti kita akan hubungkan dengan namanya PHP ya. Jadi kita punya project dibikin dari PHP, kemudian ada database-nya. Database-nya nanti kita pakai dari MySQL. Buat file hello world. Yang pertama, marilah kita buka untuk search-nya ya. Kita buka yang namanya Visual Studio Code. Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini adalah editor untuk coding kita ya.
Kita klik di sini. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, untuk file Visual Studio Code nanti ada di deskripsi, silakan nanti kamu bisa download kemudian diinstal di laptop kamu ya. Nah, kita lanjutkan, kita pilih new file. Nah, di sini ada entitle 1 adalah nanti judul dari project kita. Kita tuliskan dulu struktur dari HTML. Yang pertama adalah kurung buka HTML, kemudian jangan lupa ditutup, kemudian habis itu adalah head ya, kemudian title. Nah, kita kasih judul misalkan latihan 01, kemudian kita tutup dengan nama title juga. Kemudian yang di bawahnya kita tuliskan body, kita tutup dengan body. Kemudian kita tutup untuk headnya, terus kita tutup untuk yang tag HTML-nya. Nah, di sini adalah struktur dari coding HTML, masih ingat ya, dari HTML, kemudian height, kemudian title, kemudian body, kemudian ditutup lagi untuk tag-tagnya yang ada di sana. Nah, untuk PHP kamu masukkan di dalam body di sini ya. Nah, kamu misalkan di sini di enter, kemudian untuk mengawali PHP kamu tuliskan seperti ini, kurung buka, kemudian tanda tanya, kemudian tulisan PHP. Nah, kemudian kita kasih perintah echo. Di sini adalah untuk menampilkan isi di dalam browser. Misalkan di sini kita masukkan tadi hello world ya, hello world, besar semuanya, hello world ya. Kemudian kita tutup, kemudian jangan lupa ada titik komanya. Nah, kemudian di sini kita tutup dengan tanda tanya, kemudian kurung tutup. Ini adalah perintah dari PHP, yaitu dengan dibuka, diawali dengan kurung buka tanda tanya PHP, diakhiri dengan tanda tanya kemudian ditutup. Nah, perintah echo di sini adalah untuk menampilkan hello world ini nanti di dalam browser kita. Misalkan saya pakainya nanti Chrome, berarti hello world ini nanti akan muncul di dalam Chrome. Nah, selanjutnya setelah selesai ini kita akan menyimpannya adalah di file, kemudian kita save. Nah, save-nya kita cari di D, karena saya menginstal examnya di D, maka saya mencarinya di D, kemudian exam ya, exam, kemudian pilih di htdocs. Nah, kemudian saya kasih folder biar jadi satu semuanya nanti project kita. Misalkan di sini saya tulis pemrograman PHP. Ini saya sambung ya di sini ya. Saya sambung pemrograman PHP. Kemudian saya oke. Nah, di sini saya tuliskan file pertama adalah latihan, kecil semuanya saja, latihan 01, extensionnya adalah titik PHP. Kita save. Nah, di sini di dalam Visual Studio Code nanti akan berubah seperti ini karena ekstensinya sudah merubah jadi PHP ya. Di sini kita lihat ada warna yang membedakan ya di sini. Nah, sekarang kita
menampilkan Hello World ini di dalam browser kita. Kita buka browser kita. Buka browser kita. Kemudian kita cek apakah exam kita sudah berjalan atau belum. Kita cek ya exam. Nah, kalau misalkan belum start, kita start di sini. Nah, untuk Apase sama MySQL-nya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menampilkan Hello World di browser kita ketikkan localhost. Nah, kemudian garis miring nama dari folder kita tadi, pemrograman PHP. Kita enter. Nah, ini folder kita pemrograman PHP, kemudian sudah ada isinya. Filenya adalah yang pertama, yaitu latihan 01.php. Kemudian kita klik di sini. Nah, tulisan Hello World sudah muncul di dalam browser kita. Ini ya, berarti kita sudah sukses menjalankan file PHP untuk yang Hello World. Jelas ya, paham ya? Silakan nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan di dalam komentar di dalam YouTube. Terima kasih. Selamat mengcoding.